Halo semua sahabat Dunia Bidan, kembali lagi bersama kami di Dunia Bidan. Do you wanna know? Oke, untuk kali ini kita akan membahas tentang perdarahan pada kehamilan ya. Jadi perdarahan pada kehamilan itu seringkali terjadi ya, terutama pada trimester 1. Trimester 1 itu usia 0 sampai dengan 12 minggu. Ya, ini adalah fase yang rawan sekali terhadap yang namanya perdarahan. Oke, perdarahan itu bisa disebabkan oleh macam-macam. Jadi bukan cuman karena keguguran aja ya. Bisa yang pertama adalah keguguran ya, penyebab dari perdarahan itu bisa karena keguguran. Terus yang kedua karena kehamilan ektopik ya, atau kehamilan yang ada di luar kandungan gitu ya. Yang ketiga karena adanya gangguan pada plasenta, jadi plasentanya agak sedikit terbuka gitu ya. Yang keempat, perdarahan itu karena hamil anggur atau hamil mola hidatidosa ya. Jadi inilah ya, keempat inilah yang bisa menyebabkan yang namanya perdarahan, dan ini sifatnya semuanya berbahaya. Oke, untuk penyebab perdarahan yang pertama adalah abortus atau keguguran ya. Untuk abortus atau keguguran ini memang sangat berbahaya. Ini adalah pengakhiran daripada kehamilan. Walaupun abortus sendiri itu bisa dibagi menjadi macam-macam ya. Jadi bisa ada yang bisa dipertahankan, ada yang keguguran itu sudah nggak bisa dipertahankan ya. Jadi kalau keguguran ini masih bisa dipertahankan, dia memang terjadi perdarahan. Akan tetapi janinnya masih hidup di dalam kandungan dan masih layak untuk dipertahankan sampai akhir kehamilan. Ya, jadi di sini masih ada kemungkinan, masih ada harapan ya. Jadi akan dipertahankan, nanti pasien harus dilakukan bed rest dan sebagainya, begitu ya. Jadi kalau perdarahan ini terus berlanjut, nah ini bisa menuju pada keguguran atau abortus. Perdarahan pada kehamilan yang berikutnya adalah karena ya, jadi karena kehamilan ektopik. Kehamilan ektopik ini adalah kehamilan yang tidak pada uterus ya. Jadi dia mengalami perdarahan ya, dan ini memiliki apa istilahnya ya, dia hanya sedikit perdarahannya hanya sedikit, tapi ngantong di dalam. Sebenarnya perdarahan itu udah banyak banget, tapi secara ketika dilihat ya dengan visual itu, jumlah perdarahan dengan kondisi pasien ini sangat jauh berbeda. Biasanya pasien ada yang sudah kelihatan shock, tapi perdarahan yang keluar dari jalan lahir itu cuma sedikit. Nah ini kita sebenarnya harus sangat bisa memperhatikan ya. Ini biasanya disertai dengan pasien yang gelisah, pasiennya juga apa istilahnya, pasien gelisah, kondisinya itu kesakitan gitu ya. Kondisi kesakitan, pasien gelisah. Nah ini kita harus benar-benar jeli untuk melihatnya, apakah perdarahan ini dikarenakan kehamilan ektopik terganggu ya. Jadi ini juga bisa berujung pada kematian jika tidak ditangani dengan serius. Perdarahan pada kehamilan berikutnya adalah dikarenakan dari gangguan daripada plasenta ya. Jadi plasenta ini harusnya tidak terjadi perdarahan ya, tidak terkelupas sampai dengan dia janin keluar dan baru ada kontraksi yang bisa mengelupaskan pada plasenta ini. Tetapi beberapa hal, misalkan pada kondisi plasenta previa, itu juga bisa terjadi yang namanya perdarahan karena plasentanya ada di bawah ya. Kondisi abrupsio plasenta atau solusio plasenta ini juga bisa terjadi yang namanya perdarahan yang tidak berimbang. Biasanya pasien merasa kesakitan, perdarahan hanya sedikit, coklat-coklat seperti itu. Tapi kondisi pasien kesakitan parah ya, sudah kesakitan, udah dia perut juga tegang, ini bisa mengarah pada kondisi solusio plasenta.
Dan bisa juga ya kalau dia terjadi yang namanya plasenta previa ya. Pada plasenta previa ya, pada plasenta previa ini biasanya karena plasenta itu ada di bawah ya, tertekan-tekan, tergesek-gesek. Nah, ini bisa menyebabkan namanya perdarahan. Dan ini sama-sama sangat berbahaya ya. Kalau plasenta previa itu biasanya masih bisa dipertahankan sampai akhir kehamilan, itu kadang bisa yang seperti itu. Tapi kadang juga karena perdarahan itu yang teramat sangat banyak ya, sehingga harus memilih. Kalau tidak dilahirkan, ini bisa dua-duanya mengalami kematian. Tapi biasanya akan dilakukan mungkin persalinan dini ya, dilakukan SC terlebih dahulu walaupun dia masih kondisi prematur ya. Untuk perdarahan yang berikutnya ya, itu bisa disebabkan karena mula hidatidosa. Jadi kehamilan mula atau kehamilan anggul itu bisa menyebabkan perdarahan karena ini bisa pada pertumbuhannya ya yang abnormal. Nah, ini dari jaringan-jaringan itu bisa menyebabkan perdarahan. Oke. Jadi kesimpulannya, semua perdarahan pada kehamilan itu tidak boleh disepelekan. Jadi apabila pada kehamilan terdapat atau terjadi yang namanya perdarahan, harus dianggap suatu kejadian yang luar biasa. Jadi tidak boleh disepelekan, tidak boleh dikesampingkan. Gitu aja nggak apa-apa, enggak. Harus dilakukan pemeriksaan yang detail seperti itu ya, sehingga nanti bisa diputuskan apa sih penyebabnya daripada perdarahan ini, apakah ini masih kondisi normal ataupun kondisi yang abnormal. Oke? Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Apabila masih ada yang ingin didiskusikan, silahkan tulis di kolom komentarnya. Dan jangan lupa buat share pada teman yang membutuhkan ya. Kalau yang belum subscribe, silahkan di subscribe ya. Saya ulangi lagi, jangan lupa like, comment, and subscribe Dunia Bidan.